Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil aziz wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tattaqun la'allakum tuflihun. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah alladzi wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu bimardhatillah. Amma ba'd. Al-Mukarram pengasuh pondok pesantren Nuris Keluarga, para wali santri, para santri, bapak-bapak, ibu-ibu, segenap undangan rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat menyelenggarakan suatu acara yang sangat istimewa, yaitu acara ngeruah bersama di tengah-tengah pandemi COVID-19. Mungkin tahun yang lalu juga kita telah menyelenggarakan acara ngeruah bersama. Alhamdulillah tahun ini mungkin kita jamaahnya lebih banyak, dan insya Allah perlu kita melestarikan acara ngeruah bersama ini, karena pada hakikatnya yaitu pertama acara arwah ini memperingati daripada keluarga kita yang sudah pulang lebih dahulu ke rahmatullah. Maka kita memperingati arwah itu berarti memperingati diri kita sendiri. Jadi orang yang mengingat dirinya sendiri itu adalah orang yang berhasil menasehati dirinya sendiri. Karena masalah ruah ini adalah masalah yaitu yang disebut mayit, yang disebut almarhum. Nah, ini mereka itu al-mayyit itu kal-gharikil mughawwis. Kata sahabat Abu Bakar, orang mati itu seperti orang tenggelam, yaitu al-mughawwisu, dia minta tolong. Nah, jadi minta tolong kepada yang hidup, berarti yang hidup dengan yang mati ini mempunyai hubungan erat, baik dilihat dari tuntunan Al-Quran maupun dilihat dari hadis Nabi atau kisah-kisah salafus sholihin yang memberikan contoh pelajaran iktibar bagi kita semuanya. Banyak pertanyaan. Kalau di dunia kita makan bakso, yaitu sambil seneng, walaupun cabenya mahal, tapi tetap baksonya harus pedas. Cucu dengan anak-anak dengan
orang tua dengan datuk nenek, semuanya enak bersama-sama teman makan bakso. Kita bersama-sama di dunia ini, suami, istri, datuk, anak, cucu. Tapi kalau dikubur kan tidak bisa bersama-sama. Ma'aman antah sama siapa kan? Nah, sudah barang tentu, yaitu kita di alam barzakh pasti kita akan menemuinya. Tidak ada lain, yarji'u ahluhu wa maluhu illa wahid, harta pulang, yaitu keluarga pulang, kecuali satu, yaitu amaluhu wa yabqa amaluhu, yang kekal itu adalah amal soleh kita. Nah, inilah kita ditradisikan menjelang bulan suci Ramadan ini kita mengadakan muhasabah, menghitung, mengingat diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur ma qaddamat lighad wattaqullaha. Hai orang-orang yang bertakwa, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hitunglah, lihatlah, yaitu apa yang kamu kerjakan untuk hari besok. Jadi sudah barang tentu kalau orang hari ini dia tidak makan, kerja di peras, biar besok makan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi harus membuat bekal. Kalau orang dia tidak kehabisan usaha, ngemis dia, yaitu orangnya kalau sehat pakai baju kerempengan, jadi dia ngemis, itu pura-pura sebagai orang yang miskin. Nah, ini palsu gitu. Nah, maka oleh karena itu, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, ad-dunya kayaumi, dunia ini seperti hari ini, wal akhiratu kawadin, akhirat itu seperti besok. Nah, jadi sudah barang tentu besok ini orang hidup, orang yang berakal sehat, mesti dia punya bekal gitu. Makan apa besok? Makan sate, makan lontong, makan bakso. Besok ini biar awak itu hidupnya nikmat gitu. Nah, maka oleh karena itulah jadi sebuah kisah seorang raja di Baghdad. Dia pengawalnya bukan bala tentara, pengawalnya wanita-wanita cantik 40 dayang-dayang. Dari senangnya, dari mewahnya, dari berpoya-poyanya hidup, mengikuti hawa nafsu. Di usia dia sudah bertambah tua, dia berpikir, jadi dihitung-hitung, muhasabah an umrihi an quwwatihi, saya ini lama-lama sudah kekuatan saya menurun, pikiran saya menurun, makan saya menurun, besok saya mesti juga yaitu akan dalam keadaan dhaif, lemah. Nah, ini Ibrahim bin Adham, itu Ibrahim bin Adham. Di malam hari istananya ini ada orang jalan jeduk, padahal itu istana yang dikawal oleh ribuan bala tentara kerajaan. Kejut Ibrahim bin Adham, pewaris kerajaan di Baghdad. Siapa kamu? Orang itu menjawab, saya, onta saya hilang tuan raja. Bodoh kau, ini istana, kau anggap padang pasir, ontamu ada di atas istana saya. Tapi raja tidak bisa tidur satu malam. Siapa orang ini? Kalau bajingan, kalau penjahat, bala tentara banyak yang jaga, bala tentara banyak yang jaga. Tidak mungkin ini
Satu malam suntuk, tidak bisa tidur. Pagi hari diapelkan pasukan semuanya, yaitu lalu raja mau bertanya kepada pasukannya, menjelaskan ada orang yang jalan di atas istananya. Ada datang orang yang serem, assalamualaikum, waalaikumsalam. Tuan sini tuan, tuan dari mana? Saya mau ke persinggahan. Bodoh tahu, ini istana bukan persinggahan. Orangnya keker, orangnya serem, orangnya belum pernah dilihat oleh raja. Raja sudah ketakutan. Ini istana bukan persinggahan. Kata orang ini, tuan raja, ini istana siapa yang bikin itu? Datuk saya ahli warisnya. Datuk tuan mana sekarang? Ya sudah dikubur. Lalu setelah datuknya siapa? Itu anak saya, orang tua saya, wak saya jadi raja. Jadi bapak, orang tua sampian mana tuan raja? Ya sudah dikubur ke aneh. Akhirannya tuan mau kemana? Tidak jawab deh. Bender orang nih. Jadi bukan orang-orangan ini. Ya sudah, assalamualaikum, saya permisi. Berhenti dulu. Tuan ini siapa ini? Aku ini Hidir. Hidir menasehati tuan raja, hidup tuan raja salah. Jadi harus kembali bertobat ke jalan yang benar. Hilang, terus naik kuda seret, hilang. Nah inilah Ibrahim, saya pewaris kerajaan dan sekaligus pewaris nasib. Orang tua saya dikubur, berarti itu istana yang abadi. Besok saya ke sana enggak gitu. Nah akhirannya dia merantau. Ibrahim bin Abraham ini tobat ke Mekah. Habis ke Mekah berjalan ke ziarah ke Palestina, Masjidil Aqsa. Di tengah jalan beli korma. Sudah beli korma, ada timbangannya jatuh. Korma itu petik kok cari awak. Jadi ambilnya sampai Ibrahim, asupnya di keranjang. Dia berangkat 1000 kilo dari Madinah ke Masjidil Aqsa. Berzikirlah dia masuk habis sembahyang sunat tahiyal masjid. Dia di bawah sahroh, di samping sahroh batu yang besar yang mau ikut mi'raj sama Nabi, tidak boleh. Nah ini kan batu itu masih terangkat gitu, keajaiban dunia itu. Ya sampai sekarang ini Ibrahim tertidur. Mimpi dia, malaikat ini bertengkar itu. Malaikat ini hamba Allah yang doanya kabul, dia waliullah, dia orang yang bertobat, meninggalkan istananya demi yaitu mengharapkan ridho Allah. Doanya kabul. Yang malaikat yang satunya tidak bisa, doanya dia sekarang sudah tidak kabul. Kenapa begitu? Karena dia mengambil yaitu bukan haknya. Kurma yang peletik bukan milik dia, diambilnya. Bangun nangis Ibrahim, subhanallah. Akhirnya dia balik. Ditanya mana pedagang yang kemarin itu. Jadi sudah mati tuan. Wah, gimana ini? Dia minta maaf, anak-anaknya ada. Jadi akhirnya dicari, minta maaf sama anak-anaknya. Saya Ibrahim bin Adham, peristiwanya gini-gini, saya minta maaf. Udah ada artinya, sudah orang kurma 1-2 biji. Jadi ibu-ibu persiapan Ramadan, kurma itu sudah ada yang beli. Belum, jangan membuka jambu sotong karena. Jadi Rasulullah bagaimana kalau berbuka? Rasulullah kan takjil, takjilul fitri wa takhirus sahur.
Jadi Nabi itu mensigrakan berbuka. Berbukanya Nabi bukan lalapan. Membukanya Nabi bukan apa es podeng, dah. Berbukanya Rasulullah yaitu ajwa. Tahu sama ajwa? Hah? Tayen nemu kurma ajwa. Tayen makan, tayen beli, mengincahan. Ajwa ini dulu ditanam di dalam Masjid Nabawi. Orang tua saya 9 tahun di Mekah, kalau di Madinah Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi baru boleh metik ajwa. Ini bibitnya dari surga. Orang Madura ngatakan korma rasol. Itu kalau orang Madura. Kalau orang Arab ajwa. Nah, ajwa ini jadi kualitasnya, nutrisinya tinggi, anti sihir. Kalau orang rebah ada tenaganya, beri makan ajwa sehat. Nah, tapi Nabi kul wasrabu wala tusrifu. Jangan berbuka orang setengah kilo makan ajwa. Kehabisan modal lah. Ajwa itu satu biji 2.500 satu biji. Nah, Rasulullah yaitu memulai berbukanya yaitu ajwa. Satu butir tamratun, tamrata ini salah sutamarotin. Selesai. Jangan kena orang loluan. Ada orang loluan gendong dah, tukang gendong datuk namanya. Tidak sebut namanya, udah meninggal. Pak, apa kalau berbuka kayak mana Pak? Kalau apa berbuka, cik kau suruh nyeduh kopi, mencedeng beduk sedot kopi. Man terus kurma dak belum lanang, rokok cak sukun kelobot, sulat. Sudah itu apa Pak? Berendam di sungai. Man sembahyang maghrib kadoan itu, bu, sudah betul itu, gali lubang tutup lubang itu. Nah itu salah jali, tidak boleh tidak boleh piala itu Pak. Nah bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, maka oleh karena itu, jadi bagi acara arwah ini sudah barang tentu mengedepankan taubat. Jadi taubat ini cirinya banyak istighfar, ngakui kesalahan awal. Suami kadang banyak salah sama istrinya, istri kadang banyak salah sama suami, anak, orang tua, dan seterusnya sama jiran yang terdekat. Siapa yang paling terdekat? Yaitu anak sama orang tua, suami sama istri. Tidak mungkin orang berbuat salah sama orang Papua, kan tidak mungkin. Orang datang menjumpa. Mesti yang terdekat inilah itu. Nah, istighfar ini sangat perlu artinya di dalam kehidupan. Kenapa begitu? Karena istighfar ini merubah keadaan dari yang kering gersang menjadi yang subur satu negeri. Contohnya ada Pak Ji, ada. Qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Apa kata Nabi Nuh? Aku berkata mengajak kepada kaumku, istighfarlah kepada Tuhanmu. Yumdid lakum bi amwalikum wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Jadi negerimu ini aku berikan kebun yang subur, sungai-sungai yang mengalir karena istighfar. Kenapa begitu? Zamannya Nabi Nuh menurut Al-Quran 40 tahun tidak ada hujan. Bukan 1 tahun. Tidak bisa dibayangkan, akan mati orang semuanya itu. Jadi yang hidup itu tulang sama mata sama mulut. Tenaganya sudah tidak ada.
Kenapa makanannya jambu kering makannya 40 tahun tidak ada tumbuh-tumbuhan yang hidup subur apalagi berbuah. Negerinya rumput-rumput semuanya kering, hewan-hewan tidak bisa beranak, termasuk 40 tahun manusia tidak ada yang beranak. Nah begitu, mana nak bisa beranak, orang lakinya bininya makan empuk kering, rumput kering makanannya, tidak ada vitamin yang masuk, dan orang beranak 40 tahun. Makanya Nabi Nuh yaitu sebagai Rasulullah dakwah ilal haq, dakwah ilal iman. Ayo kita beriman, ayo kita istighfar. Nah itu zaman Nabi Nuh, orang netes air matinya di istighfar. Kalau awak kan enak, jadi sambilan megang melat di gendengannya. Sabirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqna amalan maqbula. Saya punya guru keras. Kalau ada awak istighfar pakai gamelan kenceringnya, kau nak pakai dangdut di masjid ini. Menurut dia orang fikih, bukan orang seni. Kalau kita lagu astagfirullah Gus ini kan seniman gitu, berdakwah sambil seni. Kalau orang fikih tidak mau, digalak, dia ngejeri. Senang-senang kau mohon ampun sama Tuhan. Nah bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, jadi karena waktu saya mempersingkat, yaitu di dalam pertemuan kita ini, mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan, mudah-mudahan panjang umur dan memasuki Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Nah ada 4 nasihat ulama ahli makrifah. Qala ahlul ma'rifati telah berkata ulama ahli ma'rifah, agsilu wujuhakum bidumu'i a'yunikum, bersihkan wajahmu dengan tetesan air matamu. Tapi ini sulit ini. Nah, orang membersihkan wajahnya dengan tetesan air mata ini jarang. Saya tahun 2001 di Madinah, satu sak dengan orang gede, orang berkulit hitam. Biasanya orang kulit hitam itu amit-amit karena di negeri padang pasir baunya agak busuk gitu. Jadi saya dekat dia duduk gini, sorbannya gede, tasbih gede, melengos saya gini. Jadi mana orang Indonesia tuh biasa mandi 3 kali sehari. Nah, jadi dia kan karena tidak ada air gitu. Nah, akhirannya orang ini begitu dia tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tidak ingat apa, hanya saya seleret. Ya orang ini bukan orang-orangan nih, orang sungguhan nih, ulama nih. Nah apa jadi gitu? Sebilang zikirnya itu menetes air matinya. Nah ini min khasyatillah, bukan kelas awak itu. Kalau awak sebelum cocokan minta betis, dia biar orang betis. Karena orang meneteskan air mati ini motifnya kan bermacam-macam gitu. Nah jadi ini yang pertama ini. Jadi agsilu wujuhakum bidumu'i a'yunikum, yaitu sucikanlah, bersihkan wajahmu dengan tetesan air mata. Nah ini sulit. Ada orang di zaman Rasulullah, waktu dia sakit sangat, padahal dia sahabat yang terdekat sama Rasulullah. La ilaha illallah, noleh dah. La ilaha illallah
tidak bisa mengucapkan syahadah ini, tidak bisa. Sahabat tercengang semuanya. Akhirannya bagaimana ini? Panggil Abu Bakar, panggil Umar, panggil Bilal. Oh, tidak bisa nih. Panggil lapor sama Rasulullah. Rasulullah, sahabat karib Rasulullah yang dekat sama Rasulullah dalam keadaan sakratul maut tidak bisa mengucap la ilaha illallah. Datang Nabi karena dia sahabat yang dekat. Tuntun Abu Bakar, tuntunnya la ilaha illallah, tidak bisa mengucap. Kata Rasulullah, apakah si pulang ini punya ibu? Punya Rasulullah, cuma sudah putih, rambutnya sudah putih, usianya lanjut usia, tidak kuat jalan. Pikul, kata Nabi. Datangnya ibunya nih, udah didatangkan ibu ini. Apa kata Rasulullah? Hai ibu, ini anak ibu, ya anak saya ini. Nah sekarang sahabat, cari kayu-kayu kering, saya akan bakar orang ini, kata Nabi. Coba orang meninggal nak dibakarnya sama Nabi. Menjerit ibu, dia nangis. Rasulullah, jangan, ini anak saya. 9 bulan saya hamil dalam perut saya. Saya maafkan lahir dan batin. Tak ada kesalahan apapun. Tak diajari langsung la ilaha illallah. Itu orang dulu. Orang sekarang ini mama orde lama nih desa zaman maju ini tuh anaknya jadi maknya orde lama, padahal dia lahir dari rahim ibu dia gitu. Nah ini sahabat Nabi, apalagi awak. Ibu-ibu kalian berbuat salah jak mak, terus terang anak kalian apa tak? Hah? Mesti tahen. Kalau saya tidak pernah. Kalau mak saya marah, biar hitam putih apa anda, bukan saya nak mau jadi ridak nyawa ya saya ya anda. Tapi kalau orang tua saya laki, saya galak itu sama. Jadi kali lubang tutup lubang. Kalau sama mak kau tak berani kau mau bunyi, tapi kalau sama wak sama orang tua berani dia dialog diskusi. Nah maka oleh karena itu sudah barang tentu kita wajib silaturahim, bakti kepada dua ibu bapak. Ini yang pertama ini. Jadi Rasulullah mengatakan, sahabat bertanya, salah sahabat itu, salah sahabat bertanya ila Nabi, ya Rasulullah, hal birru ila walidai wahuma yamutani. Apakah saya ini berbakti tinggal wajib kepada dua ibu bapak saya karena dia sudah mati? Bapak saya sudah mati, ibu saya sudah mati. Siapa yang pertama kali meneteskan air mata di waktu anak dia tidak makan? Bukan dokter, bukan bidan. Mesti bapak dia dan mak dia meneteskan air mata karena anak dia tidak makan, anak dia tidak minum. Nah maka oleh karena itu Rasulullah mengatakan, yaitu kau wajib berbakti walaupun orang tua kau sudah dikubur. Satu, bil istighfari lahuma, mohonkan ampun kepada dua ibu bapa. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa ibu bapak kami sebagaimana mereka kasih sayang di waktu kami masih bayi, kasih sayang di waktu kami masih kecil. Imam Ahmad Syafi'i di dalam syarah
tafsir Jalalain dia mengatakan orang yang membaca doa 3 kali Rabbi firli wali walida warahmatullah rabben saghira setiap subuh setiap maghrib fahuwa minal birri, dia termasuk orang bakti kepada 2 ibu bapak. Beruntung orang kalau dia ibu bapak enggak hidup. Kalau dia sudah mati, dia punya kesalahan, bagaimana nasib dia kalau dia tidak minta maaf. Nah itulah yang pertama istighfar. Nomor 2 as-sholatu alaihima, mendoakan ibu bapak. Jadi doa istighfar. Nah ini ulama ahlul ma'rifah. Yang pertama aghsilu wujuhakum bidumu'inikum. Yang nomor 2 aghsilu lisanakum, sucikan lisanmu bizikri maulakum, dengan menyebut nama Tuhanmu. Jadi habis sholat kita baca tasbih, membaca tahlil, mensucikan lisan awak. Nak tidur kita baca sholawat Nabi. Abdullah bin Mubarak, dia seorang tokoh sufi yang besar. Dia mimpi, dia punya khadam dia ini kurang baik, dia kurang bagus. Kadang-kadang sembahyangnya rajin, kadang-kadang puasinya tidak puasa. Nah, jadi Abdullah bin Mubarak ini terkenal, tertulis dengan tinta emas di dunia Islam, tokoh tasawuf. Dia punya hadam kurang bagus, kurang soleh, tapi dia mimpi khadimuhu yusafihun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dia bermimpi hadam dia ini berjabatan tangan sama Nabi. Hebat orang ini, apa amalan dia kok dia bisa berjabatan tangan sama Nabi, padahal dia orang yang kurang bagus. Dalam mimpinya bertanyalah Abdullah, ya Rasulullah, kenapa Rasulullah bersalaman kepada hadam ini? Hadam ini orang yang tidak baik, kurang baik. Rasulullah menjawab, yaitu bahwa hadzal abdu iza aradan nam yaqulu as-sholata ala nabi sallallahu alaihi wasallam alfa marratin. Orang ini kalau nak tidur dia zikir baca sholawat 1000 kali, kedekatan dia sama Rasulullah. Akhirannya Abdullah tuan dia mimpi dia berjabatan tangan sama Rasulullah. Nah alangkah senangnya Abdullah dia bermimpi itu, karena dia bisa mau tidur baca sholawat Nabi. Nah 1000 kali ini banyak atau sedikit? Biasa awak kalau selawat kan yaitu 3 kali gitu. Jadi selawat penondong kalau di lolowan tuh jadi 3 kali. Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Ada yang orang tak biasa baca selawat Allahumma sholli alaihi tadi. Apa tuh selawat apa tuh? Tumben baca selawat. Nah selawat Nabi ini nunjukkan kedekatan, karena Rasulullah kalau mau tidur kan zikrullah. Nabi itu kalau kebiasaannya tidur, awak biasa tidur, kalau malam biasa tidur. Apa ada yang tak bisa tidur? Kan semuanya tidur, tiap hari masih tidur, ngantuk tidur. Nah kalau ngikuti Rasulullah itu kalau tidur, sebelum tidur membaca 200 ayat Al-Quran.
Orang hafal Quran baru bisa. Kalau kita tidak bisa. 200 ayat itu 1,5 juz sudah ngerok awak tuh. Dia belum habis itu ngaji tuh. Nah, jadi ulama-ulama ahli zikir bagaimana bisa mencontoh Rasulullah. Jadi dibacanya lah ayat yang jumlahnya biar 200. Qul huwallahu ahad 4 ayat. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad ahad. 200 berarti 50 kali. Enteng apa berat 50 kali? Baca kulhu 50 kali enteng apa berat? Coba lanan, jangan ngomong berat, jangan ngomong enteng. Itu kalau doa haji baca mawa tasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan nomor 2 Bismillahirrahmanirrahim. Satu-satu qul huwallahu ahad Allahu samad. Yang nomor 3 qul huwallahu ahad. Habis tak ada kelanjutannya. Kenapa salahnya sudah ngantuk baru membaca? Ini kalau awak belum tidur ini belum ngantuk awak membaca bisa 200. Pengajian di Komadin lain lagi ada orang tua. Jadi saya membaca selawat bukan 50 apa namanya baca kulhu bukan 50 lagi. 1000 kali bu, hebat abang bang. Dan enggak orangnya. Tumben saya bang ada kemajuannya. Salah ubi tak bisa tidur. Jadi man besokannya baca ada baca ada tidur. Nah, jadi kita perlu zikir ini pintu bisa terbuka kalau kita membersihkan aksi lisanakum, sucikan lisanmu bizikri maulakum dengan zikir kepada Tuhanmu. Contoh yang paling modern yaitu di Mesir ada orang membuat skripsi disertasi S2 yaitu orang itu janda. Jadi usia 17 tahun dia berkawin, 1,5 tahun beranak 1, 3 tahun 2 anaknya, 5 tahun 3 anaknya. Ini wanita priai tidak mau kerja apa. Nah, jadi sudah 3 tahun, dia 4,5 tahun, anggaplah 5 tahun tambah 17 tahun dia kawin. Usia 22 tahun suaminya meninggal. Ini orang tidak pernah keluar bekerja karena dia priai. Apa kebutuhan dia dilengkapi oleh suaminya. Yang melengkapi ini tidak ada di pulang ke rahmatullah. Tidak bekerja anaknya menangis. Siapa nak beri makan anaknya? Mati anakku nih. Keluar dia di pasar mawa ITG orang itu nak kerja di toko tak mungkin karena ngurusi anaknya. Di pasar nenteng-nentengi tentengan orang berinya dia 5.000 gitu. Untuk makanan. Apa kata muda-muda? Janda muda deh. Jadi tak habis-habis, oh ini hidup ini sudah gelap. Dia menjalani kehidupan yang dalam kesulitan. Bagaimana rumah tak ada lampunya. Kan awak tak ada ngalami. Dan awak tidur di rumah tak ada lampunya. Kan mesti ada godak listrik ya lampu kan gitu. Dia gelap, susah. Akhirnya wanita ini dalam keadaan kegelapan, keresahan, kesulitan, nyetel di TV gitu. Dia nyetel TV ada tayangan ceramah agama dari Mufti Al-Azhar. Kata Mufti Al-Azhar itu dia ngutip sebuah hadis, man lazimal istighfar. Siapa orang yang melazimi banyak istighfar. Waman aksaral istighfar fi riwayatin, dalam riwayat yang lain siapa orang yang membanyakkan baca istighfar.
Ja'alallahu lahu fi kulli dikin makhraja. Allah menjadikan sempit jadi lebar. Fi kulli hammin makhraja, kesusahan menjadi kemudahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah memberikan dia rezeki yang tidak sekira-kira dia tidak tahu dari mana sumber. Bacanya ada istighfar, baru lampu satu terang di rumahnya. Dalam suasana yang gelap ada lampu satu. Karena apa? Karena sabda Rasulullah itu. Nah, akhirnya dibacanya istighfar. Apa omongan orang tidak peduli, yang penting amanat 3 anak yatim ini itu bisa hidup sejahtera, sehat. 3 tahun dia istighfar, kalau nanam pokok-pokokan dan membuah ada gitu. Datang PLN dari pemerintah Arab Saudi, ibu, ini tanah suami ibu yang 1 hektar 2 hektar di hutan itu dibeli sama pemerintah Arab Saudi untuk pencakar stasiun listrik tegangan tinggi. Berinya DPT 10 miliar. Padahal 1 tahun 1 pisang Anda boleh hasil 1 tahun itu. Karena padang pasir terbuang gitu. Nah, akhirnya dia 10 miliar ini anak dia madrasah Al-Quran, anak dia dipondokkan menjadi anak yang soleh. Kalau orang yang anu kan, wah 10 miliar nih kosmetik anak ini, jadi harus beli yang 1,5 juta, yang 5 juta itu udah terus itu. Padahal sudah keriput. Nah, ini contohnya buah daripada istighfar. Nah, maka oleh karena itu, yaitu membasuh lisan, yaitu dengan zikrullah, termasuk madrasah Al-Quran besok di bulan suci Ramadan. Nah, ini kita membasuh lisan gitu ya. Yang terakhir, agsilu qulubakum bikhasyati qulubikum. Agsilu qulubakum bikhasyati rabbikum, yaitu bersihkan hatimu dengan takut kepada Allah. Bagaimana orang takut kepada Allah? Yaitu yazidut ta'af fi kulli yaumin. Setiap hari bagaimana ibadah awak bertambah. Jangan sampai sama, jangan sampai berkurang. Kalau semalam baca Al-Quran 1 juz, sekarang ini tambahi lagi 1 juz, tambah 10 ayat. Besokannya tambahi lagi 20 ayat. Itu khasyati rabbikum itu. Hati orang itu hati yang mulia, hati yang baik. Dan yang terakhir, agsilu dzunubakum bitaubati rabbikum. Sucikanlah dosa-dosamu, yaitu dengan taubat kepada Tuhanmu. Dan boleh orang putus asa. Karena apa? Karena dengan taubat kepada Allah ini, apalagi bisa sampai dia menangisi segala dosanya, yaitu api neraka itu bisa padam. Terakhir ini, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, saya membaca dalam sebuah hadis, ada orang diadili oleh Tuhan, yaitu dia tidak punya amal. Hai hamba, kau tidak punya amal. Mata kau tidak ada amal solehnya, lisan kau tidak ada amal solehnya, hati kau tidak ada amal solehnya, terkecuali ajpanu uyunikum, ada yang kanan ini, yaitu pelupuk matanya ini basah, menangisi dosa. Itu Anda amalan dia. Nah, akhirnya saya tidak, dalam hadis yang panjang dia mengatakan, saya tidak pernah berbuat itu ya Rasulullah.
Nah akhirannya yaitu saya tidak pernah buat itu wahai Allah. Nah lalu Allah mendatangkan yaitu syahid, yaitu menjadi saksi semua anggota tubuh dia. Jadi mata dia bisa menjawab, dia memang kesenangannya melihat maksiat. Hati dia nawa itu dia jahat. Kaki dia, tangan dia berbuat yang betul-betul, yaitu berbuat yang jahat. Dan semua anggota dia tak ada yang baik, terkecuali yang menjadi hujah dia, yaitu ajfani uyunikum, yaitu pelupuk bulu mata dia. Nah ini yang yatakallam Allah, dia ngomong sama Allah, yaitu Rasulullah mengatakan bahwa sepelupuk mata yang basah karena menangisi dosanya bisa menjauhkan orang dari yaitu neraka. Akhirannya orang itu bisa masuk surga. Tapi hadis itu jangan nanti berbuat macam-macam dakwah maksiat besok nangis lawak sekali gitu. Tak bisa begitu. Maksud itu hadis itu kita harus mencari rahmat Tuhan, yaitu terutama di bulan suci Ramadan. Tidak ada bulan yang lebih mulia daripada bulan Ramadan. Nah inilah jamaah sekalian, Bapak Ibu, yang dapat saya sampaikan. Saya menukil dari Al-Quran, saya menyampaikan dari hadis Nabi, dan menyampaikan kisah salafus sholihin. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan iman Islam pada diri kita dan anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.